Keselamatan berkendara menjadi perhatian utama di berbagai negara, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Untuk memastikan standar keamanan kendaraan, ASEAN NCAP telah melakukan uji tabrak sejak tahun 2012. Tapi, bagaimana sebenarnya proses pengujian ini dilakukan? Kami akan mengajak Anda mengintip langsung laboratorium uji tabrak di Malaysia. Halo, selamat jumpa kembali di channel autochatting.com. Saya Handi, kali ini saya berada di laboratorium MIROS, Malaysian Institute Road Safety Research, sebuah lembaga yang menjadi penyelenggara dari tes uji tabrak ASEAN NCAP. Nah, kali ini kami akan membawa Anda kepada sebuah pengalaman yang luar biasa, karena saya mendapatkan akses khusus fasilitas behind the scene dari sebuah uji tabrak kendaraan yang sangat populer sekali di Indonesia, yaitu Daihatsu Xenia. Nah, penting sekali bagi kita, bagi masyarakat umum, untuk mengetahui sebuah tes uji tabrak kendaraan, karena kita akan mendapatkan hasil bagaimana sebuah kendaraan dan penumpangnya dihadapkan pada situasi kecelakaan. Hari ini kita akan melihat situasi kecelakaan dari dua sisi, yaitu frontal, depan, dan dari samping, yaitu side impact test. Bagaimana detail persiapan yang dilakukan oleh kru dari ASEAN NCAP, kemudian tool-tool apa saja, alat-alat apa saja, dummy-nya bagaimana, dibahas selanjutnya di video berikut ini. Inilah Professional Crash Center atau PC3, fasilitas uji tabrak yang dikelola oleh Malaysian Institute of Road Safety Research atau MIROS. Disinilah berbagai model mobil diuji untuk mengetahui tingkat keselamatannya sebelum dipasarkan di Asia Tenggara. Pengujian ini dilakukan untuk menilai perlindungan terhadap pengemudi dan penumpang, serta sistem keselamatan aktif maupun pasif yang disematkan di dalam kendaraan. Okey, ujian ASEAN NCAP biasanya dibuat sebagai sokongan kepada konsumer ataupun pengguna di Malaysia dan juga di ASEAN. Itu sebabnya kita memanggil program kita sebagai ASEAN NCAP, supaya masyarakat yang sama ada yang kurang memahami otomotif ataupun yang sangat memahami otomotif, semuanya boleh merujuk kepada prestasi keselamatan sesebuah kereta atau mobil, khasnya mobil yang beroda 4 lah, seperti mobil yang kita lihat di belakang ini, supaya mereka ada panduan untuk memilih dari segi keselamatan. Misalnya di Malaysia kita ada satu jawatankuasa otomotif yang meluluskan penjualan kereta, yang itu melibatkan semua proses roadworthiness, daripada lampu, tayar dan sebagainya, mengikut komponen. Tetapi di dalam ASEAN NCAP kita lebih fokus pada prestasi sebagai sebuah mobil, khasnya jika terlibat dengan kemalangan. Pada awalnya ASEAN NCAP hanya menguji tabrak, kemudian kita ada ujian ataupun penilaian untuk active safety, untuk mengelakkan kecelakaan jalan raya. Jadi dia sudah berkembang. Saya ingat sudah 3 ke 4 kali kita menukar rejim penerapan itu, cara-cara untuk mendapatkan markah dan sebagainya. Daripada itu kita menambah baik dan kita dapat lihat hasilnya. Manufaktur sendiri akan meningkatkan keselamatan mobil mereka, dan hari ini yang paling mampu milik, iaitu yang paling ekonomi, pun sudah memiliki banyak teknologi. Disitulah kebaikan ataupun hasil yang kita dapat. Dan ASEAN NCAP ni tidak hanya berkesan di sini, malah di negara lain termasuk Indonesia, Thailand dan sebagainya. Jadi untuk mendapatkan program seperti ini, kita memerlukan fasilitas seperti inilah di MIROS PC3 Crash Lab, yang satu-satunya ada di rantau ASEAN, di Nusantara ini. Dan sekarang bila ada active safety, kita perlukan juga litar, dan MIROS sedang dalam pembinaan sebuah litar berhampiran bandara KLIA
untuk ujian active safety. Tapi buat sekarang kita menyewa di tempat-tempat lain yang untuk ujian active safety. Untuk setahun sekitar 10 model, pelbagai model daripada kereta kompak, sederhana, SUV dan sebagainya. Dan untuk ASEAN NCAP kita paling tinggi kita boleh sampai ke pickup. Cuma ujian tidak semestinya berlaku di Myros PC3 di Melaka ini. Dia boleh berlaku di Jepang, di Tiongkok, di mana-mana saja. Dan jika berlaku di luar daripada Malaysia, pasukan ASEAN NCAP akan datang sebagai inspektorat untuk memerhatikan proses dan juga menilai markah akhir untuk setiap model. Jadi secara konsisten 10 model lebih kurang lebih setiap tahun, dan saya ingat lepas 10 tahun kita baru melepasi sedekat program ASEAN NCAP. Sudah saya kira sudah 100 model gitu. Tapi fokus kita lebih kepada model yang terbanyak di pasaran, merangkumi 90% kalau di Malaysia dan mungkin 80% di ASEAN. Cuma yang kategori luxury atau yang mewah itu kita tidak dapat menembusi market itu kerana kos yang tinggi untuk kita membeli, atau mungkin market itu sendiri tidak mahu datang ke penilaian seperti inilah. Tapi dari segi volume memang tinggi. Yalah, 10 model setiap tahun, lama-lama dia menjadi banyak kan. Sebab satu model pun mungkin bertahan setidak-tidaknya cycle dia 5 tahun, malah ada yang sampai 10 tahun. Untuk memastikan hasil yang akurat, Myros menggunakan boneka uji tabrak atau dummies yang didatangkan langsung dari Amerika Serikat. Dummies ini dirancang menyerupai manusia dengan sensor yang dapat mengukur dampak benturan pada tubuh. Sejak uji tabrak pertama kali dilakukan pada 2012, lebih dari 182 model mobil telah diuji di fasilitas ini, termasuk beberapa mobil produksi Indonesia. Kini, ASEAN NCAP tidak hanya melakukan uji tabrak frontal, tetapi juga uji tabrak samping dan evaluasi fitur keselamatan kendaraan. Hasil akhir dari pengujian ini diwujudkan dalam rating bintang. Semakin tinggi bintang yang diperoleh, semakin tinggi pula tingkat keselamatan kendaraan tersebut. Halo para pejuang keselamatan jalan. Hari ini kita ada di PC3 Myros, sebuah lab yang digunakan untuk crash test kendaraan-kendaraan konvensi yang ada di pasaran di wilayah ASEAN. Hari ini juga diadakan crash test, sudah dilakukan beberapa hari ini. Hari ini akan ada crash test dari samping, yang sebelumnya beberapa hari lalu frontal crash test. Hari ini ada side impact. Nah, sebenarnya kenapa perlu seperti ini? Perlu dilakukan crash test dan lain sebagainya. ASEAN NCAP berdiri tujuannya adalah untuk mendorong dari sisi manufaktur supaya manufaktur memberikan kendaraan yang lebih berkeselamatan bagi penggunanya. Sedangkan bagi penggunanya sendiri diharapkan menjadi lebih aware. Oh iya, ternyata kendaraan yang saya gunakan sehari-hari memiliki star rating seperti ini, memiliki standar keselamatan yang seperti ini, sehingga saya sepertinya perlu mengupgrade lagi, saya perlu kendaraan yang lebih berkeselamatan. Dan diharapkan seperti itu. Dalam proses crash test seperti ini, apa saja sih yang sebenarnya yang diukur? Ada 3 hal utama paling tidak yang harus diukur. Satu adalah AOP, Adult Occupant Protection. Jadi sebesar apa kendaraan melindungi para penggunanya, terutama hal ini adalah penumpang dewasa. Yang kedua adalah Child Occupant Detection. Child Occupant Protection. Dalam hal ini adalah bagaimana kendaraan melindungi penumpang yang anak-anak, COP. Dan kemudian fitur-fitur keselamatan, antara lain safety assist. Di kendaraan ini punya seperti AEB. Bagaimana kendaraan ini mampu mendeteksi objek lain di sekitarnya, bagaimana kendaraan ini dapat melakukan pengereman di sekitarnya karena jika ada kondisi-kondisi emergensi seperti itu, termasuk yang terbaru bahkan mungkin di saat ini hanya ada di ASEAN NCAP, yaitu Motorcycle Safety Detection. Jadi kendaraan diharapkan mampu mendeteksi adanya sepeda motor di sekitar dirinya. Kenapa ini perlu? Karena sampai saat ini di ASEAN adalah yang memiliki sepeda motor paling banyak dibandingkan negara-negara lain di dunia.
sehingga hal ini perlu menjadi satu bagian protokol atau sebagai standar pengujian dalam crash test di ASEAN NCAP. Selanjutnya, para pejuang keselamatan jalan. Kita sudah tahu bahwa ini kendaraan akan diuji dengan standar seperti tadi, dengan protokol yang kami susun. Ada satu hal lagi, kadang-kadang orang bertanya, kendaraan yang seperti apa yang akan di crash test? Kan di pabrikan selalu membuat beberapa model, beberapa jenis. Bahkan satu jenis pun ada beberapa serinya, beberapa model. Nah, diambil yang mana? Mana yang akan di crash test? Yang di crash test adalah yang paling rendah. Kenapa? Di model yang paling rendah itu adalah diharapkan mau menunjukkan bahwa sebagai pabrikan, sebagai perusahaan manufaktur kendaraan, itu yang versi terendah saja sudah mampu melindungi sedemikian baik, tentunya yang di model-model yang levelnya lebih tinggi tentunya akan dapat melindungi lebih baik. Jadi yang akan diambil adalah versi atau model yang spesifikasi paling rendah. Dengan adanya laboratorium uji tabrak ini, diharapkan kendaraan yang beredar di Asia Tenggara semakin aman dan mampu melindungi nyawa penggunanya. Handi Cahyono melaporkan dari Malaka, Malaysia. Saya sih seru-seru aja naik bis wisata atau liburan menggunakan transportasi darat umum lainnya. Nah, untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai bus wisata dan dapat insight lebih dalam, telah hadir bersama saya teman saya yang juga seorang pakar di bidang keselamatan transportasi darat, Mas Ahmad Wildan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Apa kabar Mas Wildan? Alhamdulillah, baik. Boleh nggak di-share ke Just Friend mengenai bus wisata yang aman? Jadi yang pertama perlu kami sampaikan di sini bahwa karakteristik operasional dari bus wisata ini adalah pertama, tidak diatur trayeknya. Artinya bus ini bisa kemana saja sesuai dari yang pesan. Yang kedua, tidak diatur waktunya. Dia juga bebas beroperasi kapan saja. Nah, dua hal inilah yang menyebabkan sering terjadi kecelakaan. Pertama, masuk jurang atau remblong karena nggak kenal medan, karena bis wisata bisa kemana saja. Yang kedua, pengemudinya mengemudi sambil tidur, karena sudah kelelahan dia. 3 hari 2 malam nggak tidur bawa mobil terus. Inilah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan pada bus wisata. Kenapa sih kejadian kecelakaan bus wisata ini termasuk kejadian yang berulang? Karena gini, yang pertama banyak bus wisata ini yang tidak legal, yang ilegal, yang tidak berizin. Jadi bisa jadi kendaraannya nggak layak jalan. 2, pengemudinya juga asal-asalan. Yang ketiga, pengguna jasa ini nggak memahami, nggak menyusun jadwal keberangkatan dengan baik. Maunya bayar nyewa bis selama 3 hari dan banyak-banyakin objek wisata. Mereka lupa bahwa bus ini dibawa oleh seorang pengemudi. Oleh sebab itu, KNKT berpesan, sebelum berwisata ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, carilah bus wisata yang legal, yang berizin. Caranya gimana? Minta ke perusahaannya yang disebut dengan kartu pengawasan, dan itu harus asli, nggak boleh salinan. Yang kedua, pastikan busnya itu kondisinya memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan layak jalan. Caranya gimana? Minta buku ujinya. Yang ketiga, pastikan pengemudinya sesuai. Minta surat tugasnya dan SIM-nya harus sesuai dengan jenis kendaraannya. Apakah mobil penumpang, apakah mobil bis. Kalau mobil penumpang, maka SIM-nya A. Kalau mobil bus adalah SIM B1 atau B2. Nah, di sini pengguna jasa harus aware. Artinya harus meminta siapa pengemudinya, mana SIM-nya. Yang berikutnya adalah pilih bus
yang menggunakan safety belt atau sabuk keselamatan. Dan yang terakhir adalah pastikan jumlah penumpangnya tidak melebihi kapasitas yang sudah ditentukan di dalam bus tersebut. Dengan demikian, maka kita telah memilih kendaraan yang tepat. Langkah selanjutnya adalah buatlah rencana perjalanan dengan bijak. Jangan memacu pengemudi untuk mengemudi sepanjang hari, sepanjang malam. Jadi mengemudi batasannya adalah nggak boleh lebih dari 12 jam. Setelah itu harus istirahat, tidur, menginap, besoknya lanjutkan perjalanan lagi. Jangan sampai kita membuat rencana perjalanan, siang wisata, malam di jalan. Itu nggak boleh, harus malam ya tidur, besoknya wisata lagi. Jangan lupa, sediakan tempat tidur yang layak bagi pengemudi. Jangan biarkan pengemudi tidur di dalam bus. Itu nanti akan memicu kelelahan bagi pengemudi sehingga akan berisiko pada keselamatan para penumpangnya juga. Nah, Just Friend, jadi harus diingat baik-baik ya kalau perlu dicatat tips dan insight dari Mas Wildan. Simak video insightful kita yang lainnya dengan tema yang gak kalah seru seputar tema keselamatan bertransportasi persembahan dari Jasa Raharja. Selalu hati-hati jika berkendara. Selamat sampai tujuan. Bye! Salam hangat. Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk signifikan untuk menjadi pasar potensial bagi bisnis Anda. Di negeri ini, roda ekonomi terus berjalan dan meningkat pesat. Kami, Perusahaan Listrik Negara atau PLN, adalah produsen listrik di Indonesia yang bertujuan mendukung kemajuan ekonomi dan memenuhi kebutuhan Anda terhadap listrik. Kami berterima kasih atas kepercayaan Anda terhadap kami. Untuk itu, guna menjaga pelayanan, kami telah turun langsung mendengar para pelanggan. Kami menangkap hal-hal yang sudah dianggap baik maupun hal-hal yang dipandang sebagai kekurangan dan perlu diperbaiki. Respon yang kami dapat dari pelanggan dapat dikategorikan dalam 3 kelompok harapan, yakni layanan, kualitas listrik, tarif. Terkait layanan, kami mengapresiasi respon pelanggan yang menyebutkan bahwa layanan kami dinilai memuaskan. Kami berkomitmen dan berupaya merespon permintaan pelanggan dalam waktu yang cepat. Permintaan layanan dipermudah melalui berbagai akses non-konvensional, seperti kontak center 123, situs www.pln.co.id, halaman Facebook, serta akun Twitter @pln123. Sebagai pelanggan premium, kami membuka bagi Anda kantor layanan prima yang dilengkapi dengan layanan private PIC untuk bisa dihubungi 24 jam dan siap melayani Anda. Layanan 24 jam ini juga memungkinkan kami untuk berkomunikasi lebih baik dengan pelanggan, termasuk bila ada rencana pemeliharaan maupun perbaikan jaringan. Koordinasi yang lebih baik antara petugas kami dengan teknisi di lapangan, kami yakini akan memperbaiki kesinambungan dan kualitas pasokan listrik. Kebutuhan lain yang kami dengar dari pelanggan menyangkut kualitas listrik. Kami menyadari bahwa industri memerlukan tegangan dan frekuensi yang stabil, tidak ada kedip, serta terjaminnya kesinambungan pasokan listrik. Karenanya, kami melakukan langkah-langkah, antara lain 1. Pengoperasian pembangkit listrik baru dan penambahan kehandalan pembangkit sehingga kemampuan pembangkit dapat mengantisipasi pertumbuhan demand, termasuk memenuhi kebutuhan penambahan daya dari industri. 2. Peningkatan kehandalan sistem transmisi sehingga kontinuitas pasokan listrik terjamin. 3. Penguatan trafo di gardu induk serta pemasangan kapasitor sehingga tegangan lebih stabil sesuai dengan kebutuhan industri. 4. Peningkatan kecepatan pemulihan pasokan listrik bila terjadi gangguan. Peningkatan kecepatan pemulihan ini termasuk langkah otomatisasi operasi jaringan tenaga listrik. Kami juga memberi perhatian khusus untuk memastikan agar gardu induk atau GI selalu dalam kondisi yang mendukung operasional pelanggan. Kami menyadari bahwa salah satu faktor penentu keberlangsungan industri adalah besaran tarif listrik. Tantangan bagi PLN adalah bagaimana agar tarif listrik untuk industri sedemikian rupa sehingga menjadi kompetitif dan dapat mendukung daya saing industri dalam negeri. Menghadapi tantangan ini, langkah yang telah dan akan dilakukan PLN antara lain: memperbanyak pembangkit listrik berbahan bakar murah, mengurangi bahkan menghentikan pembangkit listrik berbahan bakar minyak, memperbaiki konfigurasi jaringan untuk meningkatkan efisiensi penyaluran,
dan membuka peluang kerjasama penyediaan tenaga listrik dengan industri yang memiliki pembangkit berbahan bakar murah. Kami berkomitmen untuk selalu memenuhi kebutuhan industri karena industri menjadi penggerak ekonomi Indonesia, penyedia lapangan pekerjaan, penyeimbang neraca perdagangan, serta dapat menjadi corong komunikasi bagi calon investor akan kondusifnya iklim industri di Indonesia. PLN menyadari bahwa kami ada karena Anda, para pelanggan setia kami. Pemenuhan kebutuhan industri terhadap listrik merupakan kewajiban kami. Semangat PLN adalah bersama-sama Anda sebagai mitra yang erat, memberikan yang terbaik bagi bangsa. Keselamatan berkendara menjadi perhatian utama di berbagai negara, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Untuk memastikan standar keamanan kendaraan, ASEAN NCAP telah melakukan uji tabrak sejak tahun 2012. Tapi, bagaimana sebenarnya proses pengujian ini dilakukan? Kami akan mengajak Anda mengintip langsung laboratorium uji tabrak di Malaysia.
Halo, selamat jumpa kembali di channel autochatting.com. Saya Handi, kali ini saya berada di Laboratorium MIROS, Malaysian Institute Road Safety Research, sebuah lembaga yang menjadi penyelenggara dari tes uji tabrak ASEAN NCAP. Nah, kali ini kami akan membawa Anda kepada sebuah pengalaman yang luar biasa, karena saya mendapatkan akses khusus fasilitas behind the scene dari sebuah uji tabrak kendaraan yang sangat populer sekali di Indonesia, yaitu Daihatsu Xenia. Nah, penting sekali bagi kita, bagi masyarakat umum, untuk mengetahui sebuah tes uji tabrak kendaraan, karena kita akan mendapatkan hasil bagaimana sebuah kendaraan dan penumpangnya dihadapkan pada situasi kecelakaan. Hari ini kita akan melihat situasi kecelakaan dari dua sisi, yaitu frontal, depan, dan dari samping, yaitu side impact test. Bagaimana detail persiapan yang dilakukan oleh kru dari ASEAN NCAP, kemudian tool-tool apa saja, alat-alat apa saja, daminya bagaimana, dibahas selanjutnya di video berikut ini. Inilah Professional Crash Center atau PC3, fasilitas uji tabrak yang dikelola oleh Malaysian Institute of Road Safety Research atau MIROS. Disinilah berbagai model mobil diuji untuk mengetahui tingkat keselamatannya sebelum dipasarkan di Asia Tenggara. Pengujian ini dilakukan untuk menilai perlindungan terhadap pengemudi dan penumpang, serta sistem keselamatan aktif maupun pasif yang disematkan di dalam kendaraan. Okey, ujian ASEAN NCAP biasanya dibuat sebagai sokongan kepada konsumer ataupun pengguna di Malaysia dan juga di ASEAN. Itu sebabnya kita memanggil program kita sebagai ASEAN NCAP, supaya masyarakat yang sama ada yang kurang memahami otomotif ataupun yang sangat memahami otomotif, semua boleh merujuk kepada prestasi keselamatan sesebuah kereta atau mobil. Khasnya mobil yang beroda 4 lah, seperti mobil yang kita lihat di belakang ini, supaya mereka ada panduan untuk memilih dari segi keselamatan. Misalnya di Malaysia kita ada satu jawatankuasa otomotif yang meluluskan penjualan kereta, yang itu melibatkan semua proses roadworthiness, daripada lampu, tayar dan sebagainya, mengikut komponen. Tetapi di dalam ASEAN NCAP kita lebih fokus pada prestasi sebagai sebuah mobil, khasnya jika terlibat dengan kemalangan. Pada awalnya ASEAN NCAP hanya menguji tabrak, kemudian kita ada ujian ataupun penilaian untuk active safety, untuk mengelakkan kecelakaan jalan raya. Jadi dia sudah berkembang. Saya ingat sudah 3 ke 4 kali kita menukar rejim penerapan itu, cara-cara untuk mendapatkan markah dan sebagainya. Daripada itu kita menambah baik dan kita dapat lihat hasilnya. Manufaktur sendiri akan meningkatkan keselamatan mobil mereka, dan hari ini yang paling mampu milik, iaitu yang paling ekonomi, pun sudah memiliki banyak teknologi. Di situlah kebaikan ataupun hasil yang kita dapat. Dan ASEAN NCAP ni tidak hanya berkesan di sini, malah di negara lain termasuk Indonesia, Thailand dan sebagainya. Jadi untuk mendapatkan program seperti ini, kita memerlukan fasilitas seperti inilah di MIROS PC3 Crash Lab, yang satu-satunya ada di rantau ASEAN, di Nusantara ini. Dan sekarang bila ada active safety, kita perlukan juga litar, dan MIROS sedang dalam pembinaan sebuah litar berhampiran bandara KLIA untuk ujian active safety. Tapi buat sekarang kita menyewa di tempat-tempat lain yang untuk ujian active safety. Untuk setahun sekitar 10 model, pelbagai model daripada kereta kompak, sederhana, SUV dan sebagainya. Dan untuk ASEAN NCAP kita paling tinggi kita boleh sampai ke pickup. Cuma ujian tidak semestinya berlaku di MIROS PC3 di Melaka ini. Dia boleh berlaku di Jepang, di Tiongkok, di mana-mana saja. Dan jika berlaku di luar daripada Malaysia, pasukan ASEAN NCAP akan datang sebagai inspektorat untuk memerhatikan proses dan juga menilai markah akhir untuk setiap model. Jadi secara konsisten
10 model lebih kurang lebih setiap tahun. Dan saya ingat lepas 10 tahun kita baru melepasi sedekat program ASEAN NCAP. Saya kira sudah 100 model gitu. Tapi fokus kita lebih kepada model yang terbanyak di pasaran, merangkumi 90% kalau di Malaysia dan mungkin 80% di ASEAN. Cuma yang kategori luxury atau yang mewah itu kita tidak dapat menembusi market itu kerana kos yang tinggi untuk kita membeli, atau mungkin market itu sendiri tidak mahu datang ke penilaian seperti inilah. Tapi dari segi volume memang tinggi. Yalah, 10 model setiap tahun, lama-lama dia menjadi banyak kan. Sebab satu model pun mungkin bertahan setidak-tidaknya cycle dia 5 tahun, malah ada yang sampai 10 tahun. Untuk memastikan hasil yang akurat, Maeros menggunakan boneka uji tabrak atau dummies yang didatangkan langsung dari Amerika Serikat. Dummies ini dirancang menyerupai manusia dengan sensor yang dapat mengukur dampak benturan pada tubuh. Sejak uji tabrak pertama kali dilakukan pada 2012, lebih dari 182 model mobil telah diuji di fasilitas ini, termasuk beberapa mobil produksi Indonesia. Kini ASEAN NCAP tidak hanya melakukan uji tabrak frontal, tetapi juga uji tabrak samping dan evaluasi fitur keselamatan kendaraan. Hasil akhir dari pengujian ini diwujudkan dalam rating bintang. Semakin tinggi bintang yang diperoleh, semakin tinggi pula tingkat keselamatan kendaraan tersebut. Halo para pejuang keselamatan jalan. Hari ini kita ada di PC3 Maeros, sebuah lab yang digunakan untuk crash test kendaraan-kendaraan konvensi yang ada di pasaran di wilayah ASEAN. Hari ini juga diadakan crash test, sudah dilakukan beberapa hari ini. Hari ini akan ada crash test dari samping, yang sebelumnya beberapa hari lalu frontal crash test. Hari ini ada side impact. Nah, sebenarnya kenapa perlu seperti ini? Perlu dilakukan crash test dan lain sebagainya. ASEAN NCAP berdiri tujuannya adalah untuk mendorong dari sisi manufaktur supaya manufaktur memberikan kendaraan yang lebih berkeselamatan bagi penggunanya. Sedangkan bagi penggunanya sendiri diharapkan menjadi lebih aware. Oh iya, ternyata kendaraan yang saya gunakan sehari-hari memiliki star rating seperti ini, memiliki standar keselamatan yang seperti ini, sehingga saya sepertinya perlu mengupgrade lagi, saya perlu kendaraan yang lebih berkeselamatan. Dana diharapkan seperti itu. Dalam proses crash test seperti ini, apa saja sih yang sebenarnya yang diukur? Ada 3 hal utama paling tidak yang harus diukur. Satu adalah AOP, Adult Occupant Protection. Jadi sebesar apa kendaraan melindungi para penggunanya, terutama hal ini adalah penumpang dewasa. Yang kedua adalah Child Occupant Protection. Dalam hal ini adalah bagaimana kendaraan melindungi penumpang yang anak-anak, COP. Dan kemudian fitur-fitur keselamatan, antara lain safety assist. Di kendaraan ini punya seperti AEB. Bagaimana kendaraan ini mampu mendeteksi objek lain di sekitarnya, bagaimana kendaraan ini dapat melakukan pengereman di sekitarnya karena jika ada kondisi-kondisi emergensi seperti itu, termasuk yang terbaru bahkan mungkin di saat ini hanya ada di ASEAN NCAP, yaitu Motorcycle Safety Detection. Jadi kendaraan diharapkan mampu mendeteksi adanya sepeda motor di sekitar dirinya. Kenapa ini perlu? Karena sampai saat ini di ASEAN adalah yang memiliki sepeda motor paling banyak dibandingkan negara-negara lain di dunia. Sehingga hal ini perlu menjadi satu bagian protokol atau sebagai standar pengujian dalam crash test di ASEAN NCAP. Selanjutnya, para pejuang keselamatan jalan. Kita sudah tahu bahwa ini kendaraan akan diuji dengan standar seperti tadi, dengan protokol yang kami susun. Ada satu hal lagi, kadang-kadang orang bertanya, kendaraannya seperti apa yang akan di crash test? Kan di pabrikan selalu membuat beberapa model, beberapa jenis. Bahkan satu jenis pun ada beberapa serinya, beberapa model. Nah, diambil yang mana? Mana yang akan di crash test?